Halo anak-anak, selamat pagi, berkat Tuhan. Hari ini di hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, anak-anak sehat ya? Ya, semoga anak-anak sehat dan juga penuh semangat untuk belajar kembali bersama dengan Bu Guru. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita masih belajar tema yang ketiga, subtema yang ketiga mengenai kegiatan sore hari. Untuk hari ini kita belajar muatan materi matematika. Jadi, anak-anak siapkan dulu apa yang kita butuhkan untuk belajar hari ini, seperti buku pulpena 1B, alat tulisnya, dan anak-anak berdoa dulu ya sebelum belajar hari ini. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenal bilangan 11 sampai dengan 20, dan juga anak-anak sudah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu kita akan belajar hari ini tentang 3 materi, yaitu yang pertama membandingkan banyak benda 11 sampai dengan 20, kemudian yang kedua mengurutkan bilangan 11 sampai dengan 20, lalu untuk yang ketiga itu membandingkan bilangan menggunakan simbol. Untuk itu, anak-anak perhatikan dengan baik-baik penjelasan dari Bu Guru ya. Anak-anak, ketika kita membandingkan banyak benda, itu dapat kita lakukan dengan cara memasangkan benda tersebut. Bagaimana caranya? Coba anak-anak dapat membuka buku pulpenanya halaman 61. Atau anak-anak dapat melihat pada layar kalian berikut ini. Di sini terdapat 2 gambar, yaitu gambar penghapus dan juga rautan. Kita lihat bersama-sama. Caranya adalah kita pasangkan penghapus dan juga rautan, yaitu dengan memasangkan 4 seperti pada gambar di sini. Anak-anak juga dapat memasangkannya tidak hanya sebanyak 4, tetapi nanti juga bisa dipasangkan sebanyak 3. Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Untuk baris yang pertama, di situ ada 4 penghapus yang di sebelah kiri. 4 penghapus di sini memiliki pasangan dengan 4 rautan di sebelah kanan. Baris yang kedua kita lihat lagi. Ada 4 penghapus yang memiliki pasangan juga dengan 4 rautan di sebelah kanannya. Lalu, untuk baris yang ketiga, terdapat 4 penghapus lagi yang memiliki pasangan dengan 4 rautan di sebelah kanan. Nah, untuk baris yang terakhir, yaitu yang keempat, ternyata ada 2 penghapus yang tidak memiliki pasangan. Jadi, dalam hal ini anak-anak, karena ada 2 penghapus yang tidak memiliki pasangan, itu artinya banyaknya penghapus lebih banyak dari rautan. Atau dapat kita katakan bahwa untuk penghapus yang berjumlah 14 dan rautannya yang berjumlah 12,
Itu artinya 14 lebih dari 12. Atau bisa juga disebutkan bahwa 12 kurang dari 14. Begitu ya. Jadi anak-anak, ketika kita membandingkan banyaknya benda untuk 11 sampai dengan 20, itu caranya kita dapat memasangkan benda tersebut menjadi beberapa bagian. Kalau contohnya tadi, itu kita pasangkan 4 penghapus dan juga 4 rautan. Sampai habis dan ternyata kita menemukan ada 2 penghapus yang tidak memiliki pasangan. Yang artinya kalau ada benda yang tidak memiliki pasangan, maka benda tersebut itu merupakan benda yang lebih banyak. Dalam hal ini tadi, penghapus tidak memiliki pasangan, artinya penghapus lebih banyak dari rautan. Begitu. Itu cara bagaimana kita membandingkan banyak benda untuk 11 sampai dengan 20. Anak-anak, setelah kita mengetahui cara membandingkan suatu benda, tentunya kita bisa mengurutkan banyaknya benda. Banyak benda itu dapat diurutkan dari yang paling sedikit atau dari yang paling banyak. Coba kita perhatikan bersama-sama urutan banyak benda pada gambar di sini. Nah, di sini terdapat gambar kelereng. Ada 4 kotak kelompok kelereng. Kotak yang pertama, di situ terdapat 13 kelereng. Yang kedua, 15 kelereng. Yang ketiga, 17 kelereng. Dan yang keempat, itu ada 19 kelereng. Dari gambar tersebut, itu merupakan banyak kelereng berurutan dari yang paling sedikit. Jadi, bilangan 13, 15, 17, dan 19 itu bilangan yang berurutan dari yang terkecil. Gitu. Nah, anak-anak, jadi kalau misalkan kita mengurutkan suatu bilangan itu dengan menggunakan benda, yang pertama harus anak-anak lakukan adalah hitung terlebih dahulu benda tersebut. Kemudian bandingkan bilangan tersebut, lalu baru anak-anak bisa mengurutkan benda tersebut dengan membandingkan bilangan tadi yang sudah anak-anak hitung, anak-anak tuliskan. Seperti itu. Coba sekarang anak-anak buka buku pena halaman 67. Pada halaman tersebut ada soal ayo berlatih. Nah, terdapat 3 kelompok gambar pada kotak. Yang pertama pulpen, yang kedua buku, yang ketiga itu pensil. Dalam hal ini, anak-anak nanti akan diminta untuk menuliskan benda mana yang lebih banyak, yang lebih sedikit, lalu nanti diurutkan. Jadi yang pertama, seperti tadi yang sudah Bu Guru sampaikan, anak-anak hitung dulu benda tersebut dan tuliskan. Coba untuk pulpen sendiri, dihitung terdapat berapa pulpen, nanti anak-anak tuliskan pada bagian yang kosong di bagian bawah gambar pulpen tersebut. Begitu juga untuk gambar buku dan juga pensil. Nanti coba anak-anak kerjakan soal yang ada di bawahnya. Yang pertama itu tentang manakah yang lebih banyak antara pulpen atau buku. Yang kedua, manakah yang lebih sedikit, buku atau pensil. 3,
benda apa yang lebih sedikit dari pensil. Dan untuk yang keempat sampai yang kedelapan, nanti coba anak-anak kerjakan sebagai latihan di rumah saja. Untuk latihan ini tidak perlu dikirimkan ke bu guru, begitu ya. Oke, nah anak-anak tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara membandingkan banyak benda dan mengurutkan bilangan 11 sampai dengan 20. Lalu, kalau kita ingin membandingkan suatu bilangan, itu dapat kita bandingkan juga menggunakan simbol. Bisa dengan kata-kata seperti tadi kurang dari, atau lebih dari, atau bahkan sama dengan. Nah, untuk kali ini kita belajar membandingkan bilangan menggunakan simbol. Untuk simbol kurang dari itu dituliskan dengan tanda seperti ini. Untuk simbol lebih dari ditulis dengan tanda seperti ini. Dan untuk simbol sama dengan ditulis dengan tanda sama dengan. Nah, untuk mempermudah dalam pemahaman materi ini, perhatikan contoh berikut anak-anak. Bilangan 12 dan juga 13. Kita lihat bahwa 12 itu bilangan yang lebih kecil dari 13. Maka 12 kurang dari 13. Atau bisa dituliskan dengan simbol seperti ini. Untuk contoh yang kedua, bilangan 16 dan 14. 16 itu lebih besar dari 14 atau 16 lebih dari 14. Jadi untuk simbolnya itu seperti ini. Dan yang terakhir, jika kedua bilangan itu sama, seperti halnya 15 itu dengan 15, maka dituliskan 15 sama dengan 15. Begitu ya anak-anak ya. Cukup mudah ya untuk membandingkan bilangan menggunakan simbol. Kita hanya menggunakan tandanya saja. Tanda kurang dari, lebih dari, dan juga sama dengan. Ya, nah anak-anak untuk materi hari ini cukup mudah bukan? Kita memahaminya dalam membandingkan suatu benda atau suatu bilangan menggunakan simbol dan juga mengurutkan bilangan. Iya. Nah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai anak-anak. Kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari bersama. Hari ini kita sudah belajar bagaimana membandingkan benda menggunakan gambar. Kemudian membandingkan bilangan menggunakan simbol dan mengurutkan bilangan 11 sampai dengan 20. Untuk itu, nanti sebagai bentuk latihan pada hari ini, untuk materi hari ini, coba anak-anak kerjakan soal pada buku Bu Pena halaman 74 muatan materi matematika KD 3.3. Terdapat 5 soal dalam halaman tersebut. Anak-anak kerjakan langsung pada buku Bu Pena saja dan jangan lupa tuliskan perasaan kalian selama belajar hari ini sebagai bentuk refleksinya pada bagian bawah soal tersebut ada bagian yang kosong. Begitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Bu Guru cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa. Berkat Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.